Pada pertemuan kali ini saya akan membahas materi tentang uji akurasi peta dasar yang diperoleh dari citra satelit resolusi tinggi atau foto udara atau yang diperoleh dari drone. Untuk memahami materi ini, maka kita perlu membahas terlebih dahulu tentang konsep dasar fotogrametri, kemudian nanti akan dilanjutkan materi tentang hasil dari uji akurasi yang pernah dilakukan, dan kemudian bagaimana teknik untuk menguji akurasi. Kita juga perlu mengenal adanya GCP atau juga ICP. Jadi apa perbedaannya antara GCP dengan ICP, termasuk bagaimana penggunaannya. Setelah itu kita bisa mengetahui bagaimana teknik untuk mengetahui atau rumus untuk menghitung akurasinya. Selanjutnya akan kita bahas juga tentang bagaimana teknik untuk penggunaan foto udara yang diperoleh dari citra satelit resolusi tinggi atau juga diperoleh dari pemotretan foto udara yang nirawak dan juga yang berawak, atau juga yang diperoleh dari pemotretan dengan menggunakan drone. Jadi foto tersebut jika kita ingin gunakan tentunya perlu memenuhi standar yang ditetapkan. Setelah memenuhi standar yang ditetapkan dengan melalui sebuah uji akurasi, kemudian kita pergunakan untuk pemetaan bidang tanah dan juga dapat digunakan untuk pengukuran bidang tanah dengan metode fotogrametris. Untuk kegiatan pengukuran bidang tanah tentunya ada objek batas bidang tanah yang dapat dilihat pada foto jelas posisinya, dan juga ada yang tidak dapat dilihat karena tertutup oleh objek lain, misalnya tertutup oleh vegetasi, pohon, atau juga bangunan. Nah, untuk yang model seperti ini, maka kita dapat menggunakan teknik supresi. Kita mulai materi kita dengan mencoba memahami kembali tentang konsep-konsep dasar fotogrametri dan kemungkinan-kemungkinan yang dapat ditimbulkan atau kesalahan-kesalahan yang dimungkinkan dari proses kegiatan fotogrametri, dan juga bagaimana teknik agar hasilnya dapat kita gunakan untuk kegiatan pemetaan bidang tanah, masuk pemetaan bidang tanah yang terintegrasi dan juga kegiatan pengukurannya. Berdasarkan tampilan slide ini bisa kita lihat bahwa terdapat beberapa metode untuk memperoleh sebuah citra. Dapat diperoleh dengan cara menggunakan satelit, kemudian juga dapat diperoleh dengan menggunakan foto udara, kemudian juga dapat juga menggunakan pesawat terbang yang tadinya memuat pilotnya atau ada awak pesawatnya, dapat juga dengan menggunakan tanpa awak, itu dengan remote control. Dan kemudian saat ini berkembang dengan adanya menggunakan drone. Nah, ini semua tujuannya adalah untuk memetakan, memotret, dan foto-foto yang diperoleh itu kemudian digabung atau dimozaik menjadi satu kesatuan, sehingga ketika dimozaik menjadi satu kesatuan, maka itu menjadi lebih luas cakupan area yang dipotretnya. Semakin tinggi, maka akan semakin luas yang dipotretnya. Ketika menggunakan satelit, tentunya karena dia lebih tinggi daripada pesawat udara, maka cakupan sekali pemotretan akan lebih luas dibandingkan dengan pemotretan udara melalui pesawat terbang. Demikian juga dengan drone. Ketika dengan menggunakan drone, juga sama. Karena ketinggiannya lebih rendah dari pesawat terbang, maka dia akan lebih kecil areanya. Namun itu semua dapat digabungkan foto-foto tersebut, yaitu dengan menggunakan teknik mozaik, digabungkan satu foto dengan foto yang lainnya. Kemudian kita lihat di sini citra satelit, contohnya adalah citra satelit yang merupakan citra dari QuickBird. Di sini kita lihat ada resolusi, ada luas sapuan, ada ketinggian orbit. Maka ketinggian orbit ini akan sangat berpengaruh terhadap luasan dan juga hasil dari pemotretannya. Kemudian resolusi juga akan berbeda.
dari berbagai jenis alat yang dipergunakan untuk memotret. Kemudian di dalam pemotretan foto udara, kita di sini dapat melihat bahwa terdapat kemungkinan kesalahan yang diakibatkan pada proses pemotretan tersebut. Pada saat terbang pesawat tentunya dia akan stabil di ketinggian tertentu yang sudah ditetapkan. Kemudian ketika melalui jalur yang merupakan jalur pemotretan, kemudian dia akan berbalik. Tentunya ada kemiringan pesawat yang perlu dilakukan supaya dapat berputar, atau juga dapat juga pada saat penerbangan ada perubahan-perubahan karena pengaruh angin atau yang lainnya, sehingga hasil pemotretan pun tidak semuanya sempurna dalam bentuk persegi. Ini dicontohkan di gambar ini. Jadi ada kemungkinan dia berbentuk jajaran genjang atau berbentuk mungkin agak berbentuknya lebih melebar atau mengecil. Nah, ini semua hal-hal yang dimungkinkan terjadi ketika pemotretan melalui udara dari atas. Nah, kita juga di sini ada overlap, ada side lap. Nah, inilah yang digunakan untuk menjadi bahan pada saat mozaik. Karena ketika di mozaik atau digabungkan antara satu foto dengan foto yang lainnya, maka diperlukan beberapa wilayah yang sama proses atau sama penampakannya, sama tampilannya. Nah, untuk tampilan-tampilan yang sama ini kemudian akan digabung. Mudahnya ketika kita melihat sebuah foto, kemudian ada pixel-pixelnya, ada kotak-kotak yang berupa warna-warna atau kumpulan warna, maka warna-warna itu akan membentuk sebuah benda. Dan ketika benda tersebut dapat terlihat di dua foto, maka itu bisa digabungkan. Nah, untuk yang merupakan side lap atau overlap, itu dengan menggunakan aplikasi, maka akan menyesuaikan sesuai dengan tingkat gradasi warna dan juga kemampuan dari aplikasi yang memproses dari mozaik ini. Kemudian kita juga bisa melihat kemungkinan sudut pengambilan gambar. Jadi ada sudut pengambilan yang foto udaranya vertikal, jadi tegak lurus, ada yang miring, dan juga ada yang miring sekali. Tentunya ini akan berefek kepada tampilan hasil pemotretan. Di sini ada beberapa proses yang bisa ditunjukkan tentang proses bagaimana sebuah pemotretan dilakukan, di mana kegiatan itu dilakukan. Dimulai dengan mendesain jalur terbang, kemudian pemotretan kalau menggunakan UAV atau juga menggunakan foto udara juga kurang lebih sama, karena ada jalur terbangnya, kemudian ada kegiatan pemotretannya, dan dari pemotretan tersebut tentunya ada beberapa titik kontrol dari posisi kamera sebagai nilai pendekatan, dan juga ada triangulasi udara otomatis juga, dan ini untuk membuat foto tersebut menjadi sesuai dengan ground control. Artinya nanti ketika hasil pemotretan, jika pemotretan itu tanpa ada koordinat, maka perlu kita buat titik-titik yang menjadi acuan koordinat, yaitu titik GCP, Ground Control Point, dan itu akan membuat foto tersebut menjadi referensinya sesuai dengan titik-titik yang menjadi acuan di GCP tersebut. Dan ketika beberapa titik jadi acuan, maka titik yang lain akan menyesuaikan, sehingga foto tersebut dapat merupakan foto yang georeferen, jadi sesuai dengan koordinat yang ada di bumi. Kemudian ada beberapa proses lainnya, termasuk proses bagaimana ketika melakukan proses kartografi, dan juga ada koreksi geometrinya, sehingga hasilnya dapat sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dan jika tidak memenuhi standar, maka akan disesuaikan dan dilihat berapa akurasinya, sehingga foto tersebut kita bisa tentukan ini layak untuk skala berapa, ini layak digunakan untuk kegiatan apa, berdasarkan dari tingkat akurasi hasil pemotretan tersebut. Ini ada beberapa kegiatan untuk pemotretan dengan drone. Jadi ada beberapa kegiatan yang dimana prosesnya adalah dari mulai
mendesain sampai merencanakan jalur, sampai menerbangkan, dan juga hasilnya juga diproses. Ini adalah salah satu contoh hasilnya. Ini adalah hasil mozaik dari beberapa foto-foto yang digabungkan menjadi satu kesatuan. Karena ini menggunakan pemotretan drone. Jadi beberapa wilayah kita tentukan wilayahnya di mana, kemudian setelah ditentukan baru dilakukan pemotretan, setelah di mozaik kurang lebih inilah hasilnya, dan ini sudah georeference. Nah, di hasil yang diperoleh tersebut, jika kita akan menggunakan untuk kegiatan pemetaan, kita harus tahu akurasinya berapa. Sehingga itu kita bisa tetapkan layaknya untuk peta skala berapa, sesuai dengan standar yang ada. Kemudian jika akan dilakukan untuk kegiatan pengukuran secara fotogrametris, tentunya kita perlu melihat titik-titik tersebut atau titik batasnya dapat dilihat ataukah tidak. Nah, ketika dapat dilihat di foto dan jelas, tegas, sesuai dengan kondisi di lapangan, maka titik tersebut dapat kita gunakan untuk acuan pada saat kegiatan pengukuran. Dan beberapa titik yang tidak dapat dilihat atau tertutup vegetasi, atau mungkin tertutup atap, atau tertutup bangunan, maka titik-titik tersebut tidak bisa kita langsung jadikan acuan untuk kegiatan pengukuran. Kita perlu pastikan di mana batas-batasnya, jika ini untuk kegiatan pengukuran bidang tanah. Nah, untuk titik-titik tersebut, maka kita dapat menggunakan teknik suplesi. Jadi titik-titik yang sudah jelas, kita bisa jadikan acuan untuk kegiatan pengukuran, untuk kegiatan fotogrametrisnya, dan titik-titik yang tertutup oleh vegetasi tersebut perlu kita kunjungi ke lapangan, kita lihat, dan kemudian kita lakukan kegiatan yang prosesnya adalah terrestris untuk titik-titik tersebut, dan kita menggunakan teknik suplesi. Tentunya untuk kegiatan pengukuran menggunakan teknik fotogrametris ini standarnya adalah foto yang digunakan atau foto udara atau hasil drone yang digunakan ini harus memenuhi standar yang ditetapkan. Ketika sesuai dengan standar yang ditetapkan, maka itu dapat dipergunakan. Namun jika tidak, maka tidak bisa dipergunakan untuk kegiatan pengukuran tentunya. Tapi untuk pemetaan kita bisa tentukan standarnya ini untuk skala berapa. Nah, untuk mengetahui hal ini maka kita perlu memahami tentang cara mengetahui akurasi dari sebuah foto udara atau foto hasil drone atau foto yang merupakan hasil pemotretan dari citra satelit. Jadi setelah georeference atau setelah dibuat menjadi sesuai dengan koordinat yang ada di bumi, maka kita perlu cek juga apakah peta foto itu sesuai dengan standar yang ditetapkan tentunya.